Acara akan segera dimulai. Silakan anak-anak duduk yang rapi. Pak Bambang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Khairil Arham selaku Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru kelas 6 SDIT Ulul Albab 1 Purworejo, yang kami hormati Bapak Guru dari SMP Darul Hikmah Kutoarjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di Musola SDIT Ulul Albab 1 Purworejo dengan kondisi sehat, selamat, tanpa ada aral suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Bambang akan bacakan urutan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah langsung ke acara inti sosialisasi dari SMP Darul Hikmah, yang ketiga lain-lain, yang keempat adalah penutup. Mohon maaf Bapak Guru dari SMP Darul Hikmah, Bapak Kepala Sekolah, hari ini kebetulan ada rapat gugus, jadi pada kesempatan hari ini tidak dapat membersamai kita semua. Langsung saja kita menuju ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara sosialisasi dari SMP Darul Hikmah. Kepada beliau kami silahkan. Mohon izin berdiri nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Mohon izin untuk berdiri nggih, Ustaz Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab beserta Ustadz dan Ustazahnya, dan juga tidak ketinggalan para anak-anak yang saya cintai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke. Masih semangat ya? Pagi-pagi masih semangat? Nah, kegiatannya apa aja hari ini? Sudah apa aja? Ya? Tafid. Sudah berapa juz?
Nah, nanti kami di ke Darul Hikmah itu nanti ada program khusus, ya, ada program khusus beasiswa takfid. Nah, kita mulai untuk sosialisasi di pagi hari ini. Perkenalkan, Ustadz, saya Trimo Sabilianto. Kemudian ini ada Ustadz Tri Wahyu Haryadi beserta Bapak Direktur Darul Hikmah Kutarjo Islamic School, Ustadz Eko Andi Hartono. Ini beliaunya ikut langsung untuk sowan ke mana? Ke SDIT Ulul Albab Kutarjo. Selanjutnya ini ada yang sudah ke Darul Hikmah? Ada yang sudah tahu? Tahu. Di mana sekolahannya? Oh, kita tetanggaan, ya. Kita tetanggaan. Jadi mungkin dari adik-adik juga sudah pernah main di Darul Hikmah, main di lapangannya, lewat depannya, ya kan? Kalau olahraga sering main, sering lewat gitu. Nah, itulah kami sekolah tetangga dari SDIT Ulul Albab ini yang secara garis ininya hampir sama, ya. Secara kurikulumnya juga hampir sama, tetapi kami ada perubahan. Kalau dulu terkenal dengan Pondok Pesantren Darul Hikmah Kutarjo, sekarang kita sudah bermetamorfosa menjadi Darul Hikmah Kutarjo Islamic School. Bedanya apa? Nanti ada untuk beberapa mapelnya itu Cambridge, jadi menggunakan bahasa Inggris terutama untuk mapel science. Nah, lanjut Pak. Nah, ini sekilas untuk Pondok Pesantren Darul Hikmah, ini masih menggunakan logo yang lama. Nah, ini beberapa fasilitas kami, ada lapangan olahraga, ada lapangan sepak bola, juga ada lapangan voli, ada lapangan basket, kemudian ada masjid yang mungkin dari anak-anak sini kalau Jumatan juga kadang ada yang Jumatan di sana. Nah, itu mungkin sudah tahu ya. Jadi ini fasilitas yang kami miliki. Lanjut Mas. Nah, kita Darul Hikmah Kutarjo Islamic School kemarin kita launchingnya ketika pengajian dengan Ustadz Kiai Haji Anwar Zahid, itu sebagai awal launching Darul Hikmah Kutarjo Islamic School, dan aktif di awal tahun ini. Awal tahun ini kami sudah resmi menjadi Darul Hikmah Kutarjo Islamic School. Sebetulnya tidak ada yang berubah. Tidak ada dari komitmen kami di Darul Hikmah itu tidak ada yang berubah, cuma ada beberapa penambahan pengembangan. Asrama tetap ada asrama, kita masih tetap pesantren modern, kita masih tetap. Juga kajian-kajiannya juga masih sama dengan pondok pesantren, hanya istilah saja. Diperkuat dengan beberapa program nanti yang dibawakan untuk yang program-program baru untuk sebagai penguat di Darul Hikmah Kutarjo Islamic School. Next. Nah, sekarang kalau anak-anak itu masuk ke pondok itu menjadi gaya hidup, ya enggak? Ya. Sekarang kalau tidak mondok itu enggak keren. Ya. Sekarang trennya itu anak sekolah harus mondok biar keren, ya kan? Nah, kalau di pondok itu bisa jadi apa? Ayo kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau di pondok bisa jadi apa? Ya? Hafiz Quran, terus bisa jadi ustadz,
Apalagi? Bisa mengurus pondok, bisa kiai. Apalagi? Ya, ternyata meskipun di pondok itu tidak hanya jadi ustadz, tidak hanya jadi kiai. Next, nah ini salah satu santri yang bisa bersaing untuk menjadi perwira TNI. Ternyata santri itu bisa jadi tentara loh, ya keren nggak? Udah santri menjadi tentara, ya berarti otomatis secara keimanannya juga akan beda dengan orang lain, kemampuan ilmunya juga akan beda dengan yang lain karena punya dasar fondasi ilmu agama. Nah, santri juga keren bisa menjadi anggota TNI. Ini seperti Ustadz Fitra, ini komandan pasukan perdamaian PBB, alumni pondok pesantren. Keren nggak? Nah, lanjut. Nah, ada Pak Menteri, ini Muhammad Nasir. Beliau adalah Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi 2014 sampai 2019. Ini ternyata juga alumni pondok pesantren, ya. Ada yang tentara, ada yang jadi menteri. Nah, ternyata alumni pondok pesantren keren-keren, ya. Ini menjadi santri tidak hanya menguasai keagamaan saja, namun kami diajarkan dan terlatih untuk bisa menguasai berbagai ilmu, ya. Garis besarnya Darul Hikmah Kutarjo Islamic School dengan kurikulum SDIT Ulul Albab tidak terlalu beda jauh. Kita satu nada, ya, masih sama kurikulumnya. Kita adalah mengembangkan intelektual, mengembangkan keilmuan, mengembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap peserta didik. Jadi next. Nah, ternyata ada alumni dari pesantren juga menjadi presiden. Presiden bisa loh jadi dari pesantren, dari santri. Ini ada yang kenal? Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden keberapa? Ya. Pertama Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, sekarang SBY, Jokowi. Berarti yang keberapa? Keempat. Presiden keempat Republik Indonesia berasal dari pesantren juga, ya. Mungkin ustadz ustazahnya di sini juga banyak berasal dari pesantren, ya kan? Lanjut ustadz. Nah, ini beberapa alumni kita. Ini alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah yang sekarang sudah ada Al-Ah Fahru. Kalau di tempat kami itu, kalau kakak kelas itu namanya Al-Ah. Ini ada Al-Ah Fahru. Ini menjadi TNI Angkatan Laut. Kemudian ada Alan Yogo. Ini Polri. Ini keren. Masuk Polri tanpa tes. Tanpa tes. Masuk polisi itu tanpa tes. Bisa nggak? Bisa. Jalur apa? Jalur tahfidz 15 juz. Nah, Alan ini masuk polisi itu tanpa tes, tanpa biaya, hanya modal tahfidz 15 juz. Ya, kalau pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, sekarang ada program dari pemerintah untuk masuk polisi maupun tentara itu melalui program tahfidz. Nah, ini di Pondok Pesantren Darul Hikmah yang melalui jalur tahfidz sudah ada dua anak yang masuk polisi tanpa tes. Ada Alan dan Trisna Wahyudi. Ini juga tahfidz 15 juz. Makanya adik-adik yang mulai sekarang sudah mulai di SD IT Ulul Albab sudah mulai setoran hafalan tahfidz, diperkuat lagi. Nanti SMA-nya paling tidak sudah 15 atau 20 juz. Masuk polisi tanpa tes, tanpa biaya. Bahkan pengurusannya dibantu oleh Polres Purworejo. Ya. Kemudian ada Ahmad Firdaus, ini juga TNI AL. Ini alumni 2020. Berarti baru kemarin, baru 2 tahun. Ini semuanya bisa, meskipun anak pesantren tidak hanya memiliki pengetahuan agama saja, tetapi
dipermudah untuk masuk ke TNI Polri. Lanjut Ustaz. Nah, ini ada Ustadz Hasbullah Nur Wahid, ini sekarang mengabdi di Pondok Pesantren Darul Himah. Ini dapat beasiswa santri berprestasi di UNAIR, Universitas Airlangga di mana? Di Surabaya. Sekarang mengabdi di Pondok Pesantren Darul Himah Kutoarjo. Kemudian ada Bagus Kurnia Wahyudi, ini juga alumni, sekarang mengabdi di Pondok Pesantren Darul Himah Kutoarjo juga. Nah, ini tadi yang apa, Trisna Wahyudi, ini juga masuk Bintara Polri, jalur tahfidz 10 juz. Alan Yogo juga 10 juz. Saat Naufal, Universitas Al-Ahqaf Yaman, jalur tahfidz. Jadi kalau adik-adik pengen kuliah di luar negeri, di Pondok Pesantren di Darul Himah Kutoarjo Islamic School, kami akan menyalurkan adik-adik ke luar negeri juga. Ada juga yang di Mesir, ada yang di Yaman, melalui program prestasi baik itu tahfidz maupun akademik. Nah, nanti akan disampaikan, akan ditambahkan oleh beliau Bapak Direktur Darul Himah Kutoarjo Islamic School. Lanjut. Nah, ini yang sebelah kanan ini Rizky Munajat, masuk ke Al-Azhar Kairo, jalur tahfidz dan akademik. Kemudian ada Arif Nur Wahid, masinis KAI, ya, ini meskipun anak pesantren juga bisa lolos ke apa, ini pendidikannya di Madiun. Untuk yang Arif Nur Wahid, masinis KAI jalur akademik, ini pendidikannya di Madiun. Lanjut Ustaz. Nah, kelebihan SMP Darul Himah Kutoarjo, ini asramanya bersih, nyaman, asri dan sehat. Ada yang sudah pernah masuk ke asramanya? Belum? Boleh nanti misalkan Ustadz atau Ustazah di sini mau mengadakan intensif camp di asrama kami, misalnya ada program tahfidz atau apa untuk intensif di tempat ini, kami bisa menyediakan tempat. Ustadz bisa sekali untuk rihlah di sana, untuk suasana baru di pondok kami siap menyediakan untuk asramanya, untuk intensif camp juga. Kemudian sekarang asramanya untuk santri yang baru ini nanti ranjangnya tingkat, kemudian sudah tidak pakai kasur kapuk lagi, tapi menggunakan spring bed. Kemudian wilayah areanya itu sangat nyaman karena banyak pepohonan, terutama pohon-pohon buah. Ada buah mangga, ada kelengkeng, ada rambutan, itu di lingkungan asrama. Kalau nanti adik-adik begitu masuk asrama langsung disambut seperti kayak taman, tapi taman buah mangga, kelengkeng, jambu, air, kemudian ada rambutan juga, ada sawo juga, jadi banyak buah-buahannya. Kemudian penjamin mutu gizi untuk para santri, nanti ada bagian dapur yang untuk mempersiapkan gizi untuk anak-anak yang berada di asrama. Kamar santri luas dengan sarana penunjang yang baik, karena apa? Di tempat kami itu dalam satu kamar itu hanya diisi 14 anak, ranjang atas bawah, kamar mandinya 6 di dalam semua. Kamar mandinya di dalam. Jadi nanti kalau adik-adik malam-malam itu pengen ke kamar mandi tidak harus keluar, tapi cukup di dalam sudah ada kamar mandinya, jadi nggak takut, ya kan? Sarana MCK bersih dan memadai, ini yang tadi Ustadz sampaikan, jadi sudah berada di dalam kamar mandi. Perpustakaan lengkap, menyediakan buku segala ilmu. Jadi perpustakaan kami insya Allah lengkap dari berbagai macam sumber. Ada novel, ada ilmu pengetahuan, ada sains, ada teknologi, itu bukunya insya Allah kami lengkap. Kemudian sarana penunjang pendidikan yang komplit, ada lab, ada IT, sains, sarana olahraga. Nah,
ini nanti yang diperkuat oleh Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Nanti lab IT ini nanti ada namanya kita STEAM. STEAM itu nanti ekskul tapi khusus di bidang IT. Nanti ada adik-adik bisa, ada yang tahu robotik Arduino? Ada Arduino, nanti ada ekskul Arduino untuk robotik. Kemudian pemrograman blok nanti bisa adik-adik bisa membuat game tapi menggunakan coding blok menggunakan Scratch. Kemudian science, ini ada science project ya, ada science project. Kemarin kami itu ikut ISPO. Kebetulan alhamdulillah kami masuk final penemuan adik-adik SMP kita, yaitu menemukan sabun herbal untuk penyakit kulit dengan daun bidara, dan kami ikutkan lomba karya ilmiah nasional. Kemarin kita masuk final. Sarana olahraga tadi yang sudah adik-adik dilihat, ada lapangan bola. Pernah main bola di Darul Hikmah tidak? Pernah. Ada lapangan basketnya, lapangan basket sekaligus sebagai lapangan futsal. Kemudian ada lapangan voli. Kalau renang kita belum punya. Kalau renang itu setiap hari Minggu. Renangnya di mana? Di 412 atau di SAC. Jadi kalau renang, kalau yang ada yang di sini olimpiade pernah ikut Popda renang. Nah, kita bisa kembangkan nanti setiap hari Minggu kita ada renang di SAC maupun di 412. Sarana olahraga itu kami juga punya tenis meja, ya, tenis meja, taekwondo juga ada, karate juga ada. Itu ekskul yang ada di tempat kami. Next, Ustaz. Lagi. Nah, ini ekstrakurikuler yang ada di SMA Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Kiroah, ada yang ikut ekskul kiroah sini? Ada yang seneng kiroah? Ya? Kiroati. Kiroati itu ke tartil ya, ke tartil. Sepak bola, ada yang senang sepak bola? Banyak, ini pasti cowok-cowoknya banyak yang sepak bola. Ada futsal, voli, pencak silat, taekwondo, tenis meja, dan juga yang senang masak-memasak ada tata boga. Nah, yang senang masak-masak, pengen kayak Chef Juna, Chef Arnold, ada ekskul tata boga. Next. Nah, ini DH Game. Jadi untuk mengisi kegiatan tengah semester atau habis semesteran, kita namanya ada DH Game. Ada volley, terus ada semua ekskul itu dipertandingkan. Kemarin juga sempat ada DH Game e-sport. Ada e-sportnya juga kemarin. Next. Nah, ini ada hadroh, juga ada apa? Ini di hari santri kemarin, peringatan hari santri. Next. Nah, kita juga ada rihlah kita untuk tadabur alam, kita rafting, ya. Kita tadabur alamnya, kita rafting di Magelang kemarin beserta ustadz dan ustazah, juga santri-santri untuk refresh. Ya, dengan berbagai macam aktivitas santri yang padat, kita refresh, tadabur alam, kita rafting bareng-bareng biar seru kan. Next. Nah, untuk yang rafting tadi ini kita sudah ada program khusus namanya social activity, atau biasanya di sini namanya outing ya, Ustaz. Outing itu kita ada social activity, jadi nanti setiap minggu ada social activity. Nah, ini ragam kegiatan pondok, ada pramuka, terus ada muhadhoroh, juga ada beberapa kegiatan sosial. Jadi kemarin ada orientasi kerja,
Kalau orientasi kerja nanti santri itu ditempatkan di rumah-rumah warga untuk membantu yang punya rumah. Yang punya rumah itu melakukan apa? Santri harus ikut. Itu namanya orientasi kerja. Next. Nah, ini profil lulusan santri Darul Hikmah. Nyantri di Darul Hikmah mengantarkan saya menuju Exeter University of England. Ini namanya Sabik, sekarang jadi dosen di Universitas Al Azhar Jakarta, dapat beasiswa LPDP di England, ya. Next. Nah, ini Gunawan Nugroho, ini diterima di STAN, bagian keuangan, kebendaharaan. Terima kasih pada seluruh elemen ustadz dan ustazah yang tidak pernah lelah untuk membimbing saya menuju apa yang saya impikan selama ini. Jadi di Darul Hikmah itu beberapa ada yang lulus ke ikatan dinas. Kalau ikatan dinas itu sekolahnya sudah nggak bayar, biaya hidupnya dibiayai, begitu lulus langsung jadi pegawai negeri. Next, ini juga di STAN Yusuf Kordowi. Ini juga di kebendaharaan STAN. Kakak kelasnya yang barusan, kakak kelasnya Gunawan tadi. Ini juga sebuah pengalaman yang tak tergantikan untuk bisa menjadi santri Darul Hikmah, karena program-program yang dibuat mengena ke sasaran yang memang kita impikan. Jadi banyak alumni-alumni yang memang diterima di perguruan tinggi negeri, di ikatan dinas maupun di TNI Polri. Next. Ini sama, ini satu angkatan dengan Yusuf Kordowi. Ini juga di Bea Cukai STAN. Ini salah satu, kalau di Bea Cukai itu salah satu jurusan yang favorit di STAN. Ya. Next. Nah, ternyata meskipun di pesantren juga bisa jadi dokter. Ya. Bisa jadi dokter. Sudah 3 alumni Darul Hikmah yang menjadi dokter itu 3, sekarang yang sedang pendidikan itu ada 2. Memberi pengalaman yang sangat menyenangkan ketika menjadi santri Darul Hikmah, bahkan santri pun bisa menjadi dokter seperti saya. Ini menjadi dokter di TNI. Begitu lulus dari UMY, kemudian pengabdian 1 tahun, kemudian masuk ke TNI menjadi tenaga medis di TNI, menjadi dokter di TNI. Next. Tidak ada yang lebih mulia bagi orang tua dan anak daripada mempersiapkan pendidikan agama sejak dini sebagai bekal dunia dan akhirat. Ini sebagai closing statement kami, dan kami juga masih banyak menampilkan beberapa slide gambar untuk adik-adik supaya menggambarkan kondisi Darul Hikmah secara real. Next slide. Nah, ini lokasi asramanya yang berada di sebelah barat persis SDIT Ulul Albab. Ini untuk asramanya yang dekat SMK Pancasila. Next. Nah, ini sekolahannya yang biasa Jumatan di mana? Di pondok. Pasti sudah biasa melihat gedung-gedungnya, ya. Next. Nah, ini masjidnya, ini kita ambil tampak dari atas, masjidnya kelihatan, gedung sekolahnya kelihatan, juga lapangannya juga kelihatan. Next. Next. Nah, ini. Jadi itu kegiatan-kegiatan dan fasilitas gedung kami. Ini masjidnya. Next. Nah, ini perpustakaannya. Perpustakaannya insya Allah nyaman untuk belajar, untuk membaca. Kalau istirahat itu membaca nyaman, karena perpustakaan kami berada di atas masjid, di masjid lantai 2, bukan di atas masjid, atas ininya di genteng. Nah, ini ruangan kelas. Jadi ruangan kelas itu anak-anak dibebaskan untuk berekspresi, untuk menggambarkan. Ruangannya itu bisa digambari. Kalau adik-adik masuk ke Darul Hikmah, tidak ada ruangan yang tidak ada gambarnya, pasti ada gambarnya semua. Jadi ini semuanya juga yang menggambar anak-anak.
Ini kamarnya, jadi ada menggunakan ranjang. Nah, tapi untuk yang santri baru untuk masuk Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School, kita menggunakan spring bed. Dan insya Allah untuk keamanannya sudah lebih aman lagi karena kami sudah memasang CCTV di asrama ada 32 titik kalau tidak salah ya Ustaz. 30 atau 32? 32 titik untuk CCTV. Jadi santri-santri kami itu sudah terpantau 24 jam. Selain ada CCTV yang standby di asrama, ada musrif, Ustadz untuk yang standby 24 jam. Jadi nanti tidak ada pembulian di asrama, tidak ada kehilangan di asrama, karena sudah ada CCTV 24 jam ditambah dengan musrif yang berada di asrama. Nah, ini kamar-kamarnya. Nah, ini tempat jemurannya. Karena di pesantren harus dididik disiplin dan dididik mandiri. Mandiri nanti bisa nyuci sendiri, bisa nyetrika sendiri, ya. Tempatnya juga sudah ada untuk jemurnya, gitu. Next. Nah, kami juga ada koperasi karena santri-santri Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School tidak boleh jajan di luar, harus jajan di koperasi. Karena apa? Untuk safety-nya biar kita bisa kontrol. Makanannya yang dijual kita juga bisa kontrol. Karena tidak ada mie instan yang dijual di sana. Karena kalau mie instan kan kalau kebanyakan kan bahaya kan. Nah, makanya dibatasi. Next. Nah, untuk pengembangan anak itu tidak berada di ekskul olahraga saja, tapi ada budidaya. Ada budidaya nila, ada budidaya lele, sekaligus sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan alam, terutama biologi. Ya, jadi ini ada biovlog bisa juga dijadikan ajang untuk penelitian anak-anak di bidang sains, biologi sebagai sumber belajar anak-anak. Next. Nah, ini video profil Pondok Pesantren Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Itu ada lab komputernya, dan sekarang lab komputernya sudah di-upgrade, sudah Core i3 semua, sudah Core i3, kemudian RAM-nya sudah 4 GB, sudah menggunakan Windows 11 semua. Nah, ini prestasi atau achievement yang didapatkan dari pesantren Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School selama 1 tahun kemarin. Kita mendapatkan medali emas tingkat nasional, ada 101 medali emas, kemudian ada medali perak, medali perunggu, dan ini ada peraih medali perak, peraih medali perunggu bidang bahasa Inggris nasional Outstanding Student. Ini beberapa yang sudah mendapatkan achievement. Kemudian ini ekskul kegiatan, galeri kegiatannya. Nah, tadi Ustadz yang belum saya sampaikan, di sini ada program baru yang masuk ke Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Nah, di sini ada programnya, ada Science Project, ya. Jadi nanti ada Science Project. Ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa diperkuat dengan beberapa program. Science Project salah satunya kemarin
menemukan sabun herbal menggunakan apa? Dari daun bidara untuk penyakit kulit. Kemudian membuat kunci otomatis memakai fingerprint dengan Arduino Uno. Ada juga nasional kurikulum. Nah, nasional kurikulum, jadi kita menggunakan kurikulum nasional dipadu-padankan dengan Cambridge. Nanti untuk beberapa mapel sainsnya. Kemudian yang ketiga ada Olympiad program. Ini program Olimpiade, ya. Jadi nanti kalau anak-anak yang apa punya prestasi akademik, baik itu sains, di matematika, biologi, di IPA, itu nanti bisa ikut program Olimpiade. Kemudian ada guidance program. Nah, ini guidance program ini nanti direkturnya Ustadz Nuroni, insya Allah nanti yang akan membimbing adik-adik sekalian di asrama. Kemudian ada college counseling. Ini nanti mempersiapkan adik-adik seperti kakak kelas yang sudah sukses tadi, masuk luar negeri, masuk ke universitas negeri, mendapatkan beasiswa, nanti masuk ke college counseling. Kemudian ada community service atau social activity juga kita ada. Kemarin setiap kelas melakukan social activity. Ada yang ke Kali Biru ya Pak Eko? Oh, Sungai Mudal. Pernah ke Sungai Mudal? Sungai Mudal Kulon Progo. Nah, itu kemarin social activity ke sana. Jadi setiap minggu itu ada social activity. Ya, ini program-program terbaru dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Kutarjo Islamic School. Science Project, National Plus Kurikulum, Olympiad Program, Guidance Program, College Counseling, ada Community Service. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada? Tak kasih hadiah nanti kalau ada. Ayo. Namanya siapa? Pakai ini. Berdiri. Namanya Yusuf. Dari mana Yusuf? Dari Laris Mebel. Ya, Laris Mebel. Ya. Dulu pernah ada saudaranya ini ya, di pondok ya? Enggak, gontor semua. Apa yang ditanyakan Mas Yusuf? Kalau misalkan kita nanti di sana naik kelas, kamarnya pindah juga nggak? Kalau naik kelas nanti kamar pindah juga nggak? Kamarnya pindah juga bisa. Kalau naik kelas? Kamarnya bisa pindah nggak? Kamarnya bisa pindah atau tidak itu? Ya. Oke, pertanyaan dari Mas Yusuf itu nanti kalau kamar bisa pindah atau tidak? Nah, nanti sebetulnya kalau masuk ke pondok itu nanti sudah ada pembagian kelas-kelasnya. Tapi nanti kalau ada request secara khusus, misalkan dengan pertimbangan-pertimbangan, saya mau di kamar yang ada temennya waktu SD, misalkan seperti itu, nanti kami akan fasilitasi. Ayo, siapa lagi? Ini beasiswa KOSN itu apa? KOSN. Ini. Ya. Nah, untuk beasiswa belum saya terangkan, nanti monggo Pak Eko untuk menerangkan beasiswa. Sekalian yang lain mungkin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya berdiri juga. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon pemimpin bangsa. Pagi. Salam dahsyat untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Eko Andi Hartono MPD. Ada yang namanya Eko juga di sini? Kalau ada saya kasih hadiah langsung. Nggak ada? Nggak ada, oke. Ada. Siapa namamu? Eko siapa? Yusuf. Oh ya, bukan Eko kan? Oke. Baik, anak-anak sekalian, kita persilakan Ustaz terima istirahat dulu. Jadi, yes. Can you speak English? Oh, how are you? I'm fine, thank you very much. Okay, because next years we will try to bilingual school, ya. You can improve your skill
ya, if you enter to our school. Using English every day, speaking English ya, little ya. Oke, anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa Pak Eko di tahun ini diamanahi sebagai direktur atau pimpinan Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Insya Allah, jika kita dikasih kesempatan, kita akan bersama di tahun depan, ya, Insya Allah. Jadi anak-anak sekalian, mungkin kita kenalan dulu. Jadi Pak Eko itu orang desa yang alhamdulillah mendapatkan beasiswa LPDP juga. Jadi seperti Mas Sabik di Exeter di England, beliau juga kakak angkatan saya di LPDP. Jadi anak-anak sekalian, di sini ada brosur beasiswa yang sudah di tangan kalian. Siapa yang mau nih sekolahnya dibayarin? Dibayarin siapa? Pemerintah. Siapa yang mau? Cung, angkat tangan. Ya, oke. Siapa yang mau hadiah? Cung, angkat tangan. Nanti kita bagi hadiahnya. Kita sudah siapin tuh satu box banyak banget ya. Jadi untuk beasiswa ini, insya Allah saya doakan kalian semua bisa masuk beasiswa ya. Ya, dari SMP, SMA, kuliah. Nah, untuk SMP dan SMA kita siapkan beasiswa nih. Untuk kalian anak-anakku yang hebat luar biasa, KOSN tadi yang disampaikan Mas ini, KOSN itu adalah beasiswa untuk olahraga, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, KOSN. Ada yang juara catur, juara badminton, basketball dan sebagainya ya, olahraga. OSN apa OSN? Olimpiade Sains Nasional. Talent apa talent? Halo, talent? Prestasi talent berarti talenta kalian menyanyi, menari, puisi dan sebagainya ya. Dapat piagam dari SD mungkin ada. Tahfiz, pasti tahfiz. Kalau tahfiz gampang. Coba di sini yang hafal 1 juz saja bisa masuk SMP kita. Free. 1 juz saja, juz 30 masuk nanti ya. Untuk yang putri untuk tahun ini kita belum ada asramanya sehingga nanti yang putri cuma pulang pergi saja ya, pulang pergi. Tidak apa-apa. Nanti tahun depan kita buka asrama. Untuk yang putra dan cowok ada asramanya. Putra nungguin asrama ya, gitu. Keguruan bagi yang jadi guru. Tangan siapa yang menjadi guru? Angkat tangan jadi guru. Mau jadi guru? Dos guru boleh? Boleh. Langsung saya kasih beasiswa gratis sekolah di sekolah kita ya. Ya. Karena total beasiswanya ini selama 3 tahun 1,7 miliar. 1,7 miliar ini dalam 3 tahun ya. Gitu. Kemudian basket, badminton banyak sekali. Jadi gini anak sekalian, orang tua kalian akan bangga sekali ketika kalian melanjutkan studi dengan jalur beasiswa. Kenapa? 1, sekolah dibayarin. Yang kedua, prestisnya kalian kalau dapat beasiswa. Wah, Mas Yusuf dapat beasiswa luar biasa ya. Misalkan ya. Kamu siapa namanya? Dandi? Zaidi. Nama Zaidi juga insya Allah dapat beasiswa. Kalau pengen jadi guru langsung masuk aja di sekolah kami. Gak usah tes, langsung masuk selesai ya. Zaidi tuh. Kakak kelas kalian tahun lalu juga banyak yang dari SDIT Ulul Albab, luar biasa. Ya, lagi-lagi beasiswa ini kesempatan yang sangat besar. Silakan kesempatan ini dipakai sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk masa depan kalian. Ingat, masa depan kalian ditentukan oleh diri kalian sendiri, bukan oleh orang lain ya. Dan di sekolah kami di apa istilahnya, banyak ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler keagamaan yang nanti kalian bisa asah keagamaan kalian ya, karena pada intinya anak-anak Indonesia itu sekarang tidak butuh yang pintar, tapi butuh yang apa? Butuh yang hatinya, akhlaknya. Ya, makanya tagline kita itu apa? Tagline kita adalah berakhlak, berilmu dan bermanfaat ya. Berakhlak, berilmu, bermanfaat ya. Jadi kita menciptakan anak yang berakhlak, berilmu dan bermanfaat. Oke. Baik. Baik anak-anakku sekalian, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apa? Oh iya, beasiswa keguruan tadi Mas mau jadi guru, langsung masuk saja ke sekolah kita ya. Tanya lagi, silakan. Iya. Oke. Ini
untuk beasiswa ini terakhir tanggal 31 Januari. Ayo cepet-cepetan masuk, cepet-cepetan daftar. Besok hari Minggu, sekarang Sabtu ya? Sabtu. Besok Minggu kita tunggu di pesantren ya. Nanti akan ada banyak akan ada Ustadz Wendy yang menunggu di pesantren ya. Besok datang aja ke sana, survei sambil main bola, jalan-jalan, lari-lari sama keluarga. Besok ajak orang tuanya. Ini kita juga udah siapkan surat untuk orang tua kalian. Mohon nanti diserahkan kepada orang tua kalian ya. Oke. Anak-anak sekalian bawa bolpen semuanya? Bawa bolpen. Oke, ini tolong dibagi. Minta tolong dibantu membagikan. Ini ada satu lembar kertas angket namanya, diisi nomor HP ya, nama, nomor HP, kemudian dikembalikan. Siapa yang mengembalikan nanti kita kasih hadiah berupa mantap sekali, jajanan wafer luar biasa. Ayo. Jadi syaratnya diisi, dikembalikan, yang mengembalikan dapat hadiah. Nah, ya. Itu nanti diisi nama ya. Silakan diisi nama, mulai yuk. Mulai diisi nama, silakan. Nama, kemudian alamatnya tidak perlu, nggak apa-apa. Kalau hafal tulis, asal sekolah pasti, kemudian nomor HP kalian sama nomor HP orang tua. Monggo. Nomor HP kalian apa? Nomor HP kalian aja. Nomor HP kalian aja. Kemudian di situ ada tulisan saya mau masuk dan tertarik langsung ke Darul Hikmah. Sama ada pilihan saya mau pikir-pikir dulu, boleh, silakan ditulis. Saya mau pikir-pikir dulu, saya mau langsung masuk, silakan ya. Ya. Wajib diisi, ya, wajib diisi. Wah, dahsyat. Oke. Minum dulu, minum. Oke, minum. Bisa? Ya, terus. Di sini ada langsung. Ini mau langsung masuk yes sama let's meeting. Itu tulisannya tadi, pesan-pesan tadi ya. Oke, dahsyat. Pakai IG nggak Pak? Pakai nomor orang tua boleh? Yang nggak hafal nomor sendiri, pakai nomor HP orang tua boleh, atau enggak pakai alamat Instagram boleh. Alamat Instagram ya. Oke, silakan. Di situ ada testimoni. Tadi sudah dipresentasikan. Silakan ditulis. Presentasinya bagus, keren, sangat menginspirasi. Saya pengen jadi TNI, saya pengen jadi dokter, saya pengen membanggakan orang tua dan sebagainya. Silakan ya. Silakan. Kita kasih waktu 2 menit. Yo, silakan. Ya. Oke. Ditulis, jangan sampai salah. Oke. Pakai nomor HP orang tua kalau nggak hafal. Pakai Instagram, kamu punya Instagram? Ya udah nggak apa-apa tulis. Nomor HP guru? Apa? Ya udah tulis aja sudah apa? Sudah? Yang kuning diisi komentar tadi. Setelah melihat presentasi, mendengar presentasi, saya kayaknya pengen jadi TNI seperti yang alumni sekolah kita, alumni Darul Hikmah. Saya pengen jadi dokter misalkan. Untuk yang putri, silakan. Kita masih banyak kuotanya untuk yang pulang pergi. Ya, siswi pulang pergi masih banyak kuotanya. Kalau perlu nanti SMP kita boyong dari kelas 6 ini semuanya masuk ya ke kelas 7 Darul Hikmah semua. Jadi kan sama ya, kelompoknya sama, grupnya sama seperti itu. Jadi tidak susah cari teman lagi ya. Gitu. Ayo diisi 1 menit lagi diisi, ayo. Yang pink ditulis yes saya mau masuk. Yang satunya let's meet things first atau saya pikir-pikir dulu. Yang kuning bisa dibilang presentasinya dahsyat, wow keren, alumninya keren, boleh. Sekolahnya bersih, boleh. Sekolahnya banyak prestasi, boleh. Ya. Ada yang punya IG nggak sini? Ada yang punya Instagram nggak? Ada yang punya IG? Kalau yang punya IG, untuk mengetahui update kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Darul Kutoarjo Islamic School, bisa follow IG kami di DH Kutoarjo Islamic School. Ini yang paling atas ya ada di brosur sini sudah ada. Nanti silahkan adik-adik kalian di follow ya. Di follow untuk bisa mengetahui update. Ada informasi beasiswa apa, ada kegiatan apa, nanti
semuanya terupdate di sosial media kami. Ya. Komplit. Nanti setelah ini pulang ketemu mama, ketemu ibu bapak, bu pak, dapat titipan brosur sama surat. Saya mau masuk sini, saya mau dapat balur beasiswa, mau membanggakan orang tua. Dimulai dari sekarang kelas 7, kalian sudah dapat beasiswa, nanti SMP, SMA-nya dapat lagi, S1-nya dapat lagi, S2-nya dapat lagi sampai S3. Oke? Insyaallah. Mantap semuanya, hebat ini. Anak-anak kelas 6 ceria semuanya, hebat sekali, luar biasa. Yuk ditulis komentarnya, hebat, keren, sekolahnya bersih, sekolahnya mencetak para awadi LPDP. Nah, misalkan, mantap, silakan. Yang sudah selesai angkat tangan, diangkat ini, diangkat. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai, tahan. Nanti dari tim akan mengumpulkan sama membagikan ini ya. 1 menit lagi, silakan. Sudah selesai, oke, tahan. Yang putri, sudah belum? Ya. Saya ke belakang. Yuk, nggak apa-apa. Dikosongin aja. Yang putri sudah belum? Wah, luar biasa ya. Putri-putrinya cantik-cantik, bersih-bersih semua ini. Ada yang mau jadi dokter yang putri? Dokter, bidan, poluan. Apa? Tuh ditulis tuh. Kalau mau masuk yang ini. Yes, mau masuk ya. Kalau mau pikir-pikir dulu yang ini. Dilingkari ya. Ya, silakan. Wah, tulisannya rapi-rapi semua ini. Yang putri rapi tulisannya, yang putra luar biasa. Luar biasa. Sudah? Oke. Ya, yang putri ada yang hafal 1 juz, tapi 1 juz 30 ada? Ada? Oke. Kalau ada yang hafal 1 juz langsung masuk nih ke SMP kita. Gratis, tis, beasiswa. Permisi. Ya. Oke, yang sudah selesai tahan. Kita akan bagikan baterai nyun sewu, bisa bagikan apa? Snacknya sama itu. Baik, sebentar tahan ya. Baik, ya. Baik, sebentar ya. Mereka suruh maju aja atau gimana? Atau bagi aja? Oke, yuk anak-anak maju dulu. Kita ambil snack yuk, maju sambil mengumpulkan di meja sini ya. Yuk silakan. Snacknya di sini dikumpulkan, kemudian ambil snack satu-satu. Silakan. Kumpulkan di meja, ya. Silakan pilih. Yang putri nanti ya. Nah, oke. Satu saja. Ayo ambil, ayo gantian, ayo. Ya, silakan. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, tak tunggu ya di sekolah ya. Ya, sudah, ayo. Kembali ke tempat duduk. Silakan. Ya. Kembali ke tempat duduk. Mantap. Ya. Silakan. Yuk ambil satu, kembali ke tempat duduk. Ya. Ya, silakan. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ayo. Ya, kembali ke tempat duduk. Oke, yang putri silakan maju ke depan. Silakan yang putri. Yo. Sana aja. Yang putri sebelah kiri ya. Yang putri. Ya. Yang putri silakan yang putri. Ya, dia taruh sini. Ya, sini. Ya, silakan. Ambil. Ya. Sini deh, sini ya. Kita silakan ambil.
Yuk, silakan ambil. Oke. Ayo silakan ambil, silakan ambil. Ya. Baik. Oke anak-anak, mohon tenang. Ayo, mohon tenang sambil jalan. Ya. Boleh. Izin ke Pak Bambang juga ya. Oke, jadi ini adalah spesial karena hari ini adalah SD yang pertama kali kita kunjungi. Jadi kuotanya masih banyak. Silakan jangan sampai kehabisan kuota ya. Terutama yang putri nih. Yang putri tahun ini kita buka yang pulang pergi. Kalian akan menjadi siswi santriwati putri pertama kita. Ya. Insyaallah. Silakan ambil ya. Oke. Oke. Hah? IG. Boleh. Ada IG ini? Iya ada. Ya. Ya, nanti setelah lihat Instagram sama Facebook mohon di-follow ya. Mohon di-follow setelah lihat Instagram dan Facebooknya. Ya. Silakan. Lagi boleh. Apa nanti aja? Sekarang atau nanti? Baik anak-anak, kita akan bagikan juga surat untuk orang tua. Ini dibaca oleh orang tua ya. Tolong janji kepada Ustadz Eko nanti dikasih ke orang tua. Ya. Dikasih ke orang tua. Ya. Dikasih ke orang tua ya. 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 Ya, itu nanti dikasih ke orang tua. Jadi tidak usah dibaca, langsung kasih ke orang tua ya. Berarti kalian sudah dapat berapa? 2 brosur, 1 brosur beasiswa, yang kedua brosur sekolah, yang ketiga surat untuk orang tua ya. Nanti semuanya dikasih ke orang tua ya. Ya. Oke, silakan. Minum. Kamu rumahnya mana? Dekat apa jauh? Jauh. Emang mondok aja. Ya habis kuotanya lah. Uang bakal itu uang gede. Oke, silakan ambil snacknya yang belum. Ya. Oh, ada yang makan wafer 3 lapis coklat, strawberry, sama keju 3 lapis, mantap. Anak-anak SD IT luar biasa, kreatif sekali, kreatif, hebat, pintar. Boleh. Nanti disimpan terus hari Minggu kita kasih. Yo, silakan. Ada yang belum dapat? Ada yang cek? Ada yang belum dapat?
Cek. Ada yang belum dapat? Ayo. Belum dapat jajan? Sudah semua? Oke. Udah disimpan aja. Taruh sini semua aja biar nanti kita bawa. Aha. Ini buat Pak Gurunya berarti. Buat Pak Guru. Itunya. Oke. Ya. Baik. Cek. Baik. Ya. Insya Allah dari Ustadz cukup sekian. Baik anak-anak, dari Ustadz cukup sekian. Untuk selanjutnya kita ada kenang-kenangan buat Ustadz dan Ustazah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, mohon ke depan kita akan berikan souvenir. Monggo Bapak. Bu, monggo Bu, mriki Bu. Kita akan dokumentasikan. Ya. Ini antenanya di mana sih? Tes. Antenanya mana sih? Ah, di sini. Perwakilan ya. Ibu, monggo Bu, perwakilan Bu. Nanti difoto Pak. Ya. Ya. Baik. Ya, atas nama enggak nyala. Tes. Baik. Tes atas nama Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Semoga sukses terus SDIT Ulul Albab, meroket ke langit yang tinggi. Terima kasih. Mantap Bu. Belum. Itu belum. Mau difoto nggak? Foto. Yuk. Ya. Oke, monggo difoto dulu. Aturaken matur sembah nuwun, insyaallah sukses lancar jaya. Ya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Ustaz Trimong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Gimana? Udah paham kan tadi untuk sosialisasinya? Tinggal kami tunggu di Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Selamat bergabung dengan kami. Kami tunggu untuk kehadiran adik-adik sekalian untuk bisa bergabung dengan kami di DH Kutoarjo Islamic School. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi di pagi hari ini. Mungkin habis ini saya mohon undur diri dengan saya, Pak Eko dan juga Ustadz Tri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan santun kami mohon betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitawallah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.